Terus tapi itu salah satu yang gue suka ya adegan itu. Tapi adegan yang gue paling suka adalah ketika si Ali bilang The Talkies. ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Ya, untuk episode kali ini kita temenin sama Bung Ewing. Bung Ewing sebagai bintang tamu. Mereka akan pergi ke luar negeri, mau ke rumah Allah untuk umroh. Saya juga mau ke luar negeri, Om. Alhamdulillah. Saya mau ke New York nemuin Mama. Ali dan Ratu-Ratu Queens ini satu lagi film Indonesia yang pindah ke platform streaming ya. Gara-gara pandemi tadinya Ya. mau tayang di bioskop ya. Maksudnya bioskop. Ternyata di bioskop ya itu ya. Ya, sutradaranya Lucky Kuswandi, pemerannya Iqbal, Nirina, Tika Panggabean, Marisa Anita, jangan Marisa lupa. Anita, Asri Welas sama Happy Salma yang udah Tika Panggabean, lumayan lama ya. Dan Aurora Aurora Ribeiro. Ribeiro. Oke, ceritanya. Ceritanya itu tentang Ali yang ditinggal nyokapnya untuk Ya, pada kerja di Amerika. masih kecil ya. Pada Ya, saat waktu Ali masih umur kecil. 5 tahun. 5 tahun. Nyokapnya ke Amerika karena ingin meniti karir sebagai penyanyi, tapi akhirnya berhenti jadi pramusaji gitu kan. Bokapnya dia sama bokapnya sampai kemudian nyokap sama bokapnya nih nggak akur, LDR nih ya, nggak akur karena bokapnya bilang pulang tapi nyokapnya masih nggak mau. Nah mereka pisah gitu kan. Kemudian ketika Ali mulai remaja, bokapnya meninggal. Tamat SMA, 1 tahun menganggur. kalau nggak Iya, salah ya. 1 tahun menganggur setelah lulus Settingnya SMA. ya. Karena dia lagi bongkar-bongkar rumah, ya karena mau dikontrakin, dia Iya, bongkar-bongkar barang rumah. Dia nemuin bahwa Ibunya tuh nggak ninggalin dia sebetulnya. iya, ibunya tuh bahkan sempat Pergi, tapi nitipin, sebenarnya sudah mengajak mereka untuk ikut pindah iya, nitipin sebenarnya. tiket loh untuk mereka nyusul Untuk dan Bapak Ali. dan Akhirnya, Ali. Ya. nah, Ali bertekad untuk gue nyusul nyokap gue gitu. Itu ceritanya gitu, dan kemudian the bulk of the movie tentang perjalanan si Ali di Amerika ketemu sama Party itu temen nyokapnya ya, waktu nyokapnya baru datang, Iya. diperankan Nirina. Sekarang karena nyokapnya udah pindah, nah Party ini satu apartemen dengan ada Ance, ada Cinta, ada satu lagi dia Iya. yang nganggur gak jelas nih, main kartu, main judi. Persebaya. Oh, dia Fans Persebaya. fotografer ya. Iya, Iya, fotografer Paparazzi. juga. Paparazzi. paparazzi. Nah, Oke. dan si Ance punya anak, si Aurora Ribeiro. Oke, Bung Ewing. jadi Bung Ewing nih sebagai tamu kita mau dengar. Jadi gue udah begitu nonton trailernya itu langsung nggak tahu ya, langsung membangun ekspektasi gue ya, karena sebenarnya karena dampak pandemi yang udah sekian lama ini kan kita jadi tiba-tiba udah lama nggak ngeliat film yang production value-nya itu Kayak gini grande ya. gitu ya. Wah. Nah, kalau tahu ada film Indonesia yang grande, All Star. ya itu star studded ya istilahnya, nggak ragu-ragu make kayak orang-orang terbaik di bidangnya gitu ya, gitu. Wih, ada Nirina, ada Asri Welas gitu ya. Walaupun Asri Welas itu nggak pernah sukses, nggak pernah yang dibilang yang nggak luar biasa bikin kita menganggap Tapi bahwa dia itu comic relief yang tapi hebat comic loh relief. dia. Dan di film-film Ernest tuh dia selalu jadi Iya, Iya, yang jadi pencuri perhatian gitu. betul. andalan. Dia kalau- jadi dirinya sendiri terus, nggak pernah berubah karakternya, tapi gue bisa ngakak beneran ngeliat dia gitu. Dua Garis Jadi, Biru pun gitu kan. iya, di Dua Garis Biru juga gitu. Iya benar, Dua Garis Biru juga salah satu ininya. Pertama, kedua, habis itu pas gue googling, gue sadar bahwa, wah, Gina nih yang bikin skenario-nya gitu ya. Asal catatan aja ya, bahwa Gina ini kan Dua Garis Biru itu salah satu film Indonesia terbaik ya, yang pernah buat gue Setuju, gue setuju. salah satu film Indonesia terbaik yang pernah ada ya. Gila, wajar nih gue punya harapan besar. Terus Lucky, dan menurut gue ya Lucky kan generasi muda perfilman Indonesia ini ya, yang penuh harapan lah ya. Jadi kayak Lucky Kuswandi itu yang bikin Gali dan Madam Ratna. X, Gali dan Ratna ada di Netflix Nah, ya, sama Selamat Pagi Malam juga ada Selamat di Pagi Netflix. Malam. Begitu Intinya lah. ekspektasi gue tinggi banget gitu ya. Lo Bay? Gua, jadi sama nih, pertama kali gua nonton trailernya Ali dan Ratu-Ratu Queen, gua tertarik karena New York ya. Dan Wah. kita bahas trailernya di sini. Iya. Oke. Syuting di New York. Oke. Tapi begitu gua ngeliat adegan Iqbal nanya ke orang itu, have you seen this woman? Gue liat, ini siapa sih yang nulis skenario ini? Begitu gue tau, Gina S. Nur. Waduh, penulis skenario favorit gue nih. Iya. Tapi udahlah. Jadi gue tadinya malah
agak-agak kesan pertama agak-agak kurang nih karena siapa? Karena scene itu ya. Karena scene itu Scene yang nggak ada di trailer. Tapi begitu ngelihat siapa aja yang di belakangnya, Gina Esnur dengan Palari Film. Oh ya, kan? Palari Film juga. Sorry, itu perlu catatan khusus ya. Nah, Pak Lari itu yang buat Aruna dan Aruna dan Lidahnya, Lidahnya. Posesif gitu. dan pada saat gue nonton, gue suka adegan-adegan yang realnya jadi kan kita mungkin sebagai penonton pengennya si Iqbal ke New York ketemu ibunya, terus ibunya menyambut Iya. dan itu kan sebagai penonton mungkin berharapnya gitu, tapi kan itu yang kita nggak dapat gitu. Nggak semulus itu Nggak ya. semulus itu. Nah, gue suka itu. Itu memang trailernya nggak mereveal sesuatu yang aspek gelapnya, ya, aspek kelamnya. Di trailer tuh teracit ke semuanya kan. Nah itu memberikan kejutan. Sama gue suka gitu ya. Itu sebuah langkah yang berani karena aspek gelapnya ya. Karena lo menempatkan sesosok orang yang you're supposed to love, you're supposed to respect sebagai villain gitu ya, tanda kutip ya, sebagai tokoh jahat gitu di tanda kutip nih ya. Ketika lo dikasih kesan pertama di adegan itu pertama kali si Ali ketemu sama nyokapnya Ibunya. di Amerika ya, di New York, ini ngedesain adegan ini nih susah gitu kan Iya. ya. Lo mau dialog apa yang ada, gimana pemainnya waktu itu gitu kan, gimana karakternya waktu itu gitu, how to react nih karakternya, apa yang dilakukan gitu kan. Gue suka salah satu adegan pas si Marisa Anita sama anak yang cewek terus ngeliat di jendela, tapi dari adegan awal yang dia udah langsung menolak si Ali, tapi terus ngeliat lagi, gue tadinya suruh ngusir nih. Diusir. Gue ada ekspektasi ya, gue Iya. ngebayangin diusir itu. Diusir, tapi gue suka tuh Jadi- dengan dia, jangan sekarang nggak bukan waktu yang Iya. baik. Iya. Nanti. Jadi karakter tuh progresnya ada Iya, ya. Nah bener, dan ekspektasi penonton tuh 2 kali nih ketemu Anissa 2 kali di New York, 2 kali juga di pelintir kan. Yang Anissa. pertama Oh. Marisa, Marisa sorry. Si ibunya siapa namanya? Mia. Mia. Nah jadi ketika Mia Harrington. Mia Harrington. ketemu ibunya kan penonton mengharap tuh harga biru, Ali anakku gitu. Ternyata enggak kan. Dan itu benar-benar gue expect-nya itu loh. Iya, dan ternyata Dan gue udah siap nangis bomba itu pas ketemu sebenarnya. Ya kok gini sih? Gitu. itu dibanting, nggak dianggap kenal, ya nggak dianggap kenal gitu kan. No, you're at wrong house gitu. Iya, itu kan ekspektasi penonton pertama tuh dipelintir kan. Begitu pertemuan kedua, kita udah expect-nya beda kan. Wah ini bakal diterusin nih. Ternyata dipelintir lagi gitu loh. Dan itu jagonya Itu Gina sih, ya. Iya, maksud gue yang Gina ternyata. gitu. Artinya si tokoh Mia, ibunya yang tadi gue bilang villain di sini tuh pasti adegan itu ternyata dimanusiakan lagi gitu loh. Karena ya lu kalau berada di posisi dia memang nggak sesederhana itu. Iya betul. Gitu kan. Betul, nggak sederhana itu. Dan ini kan hidup ya, nggak ada yang sederhana gitu. Iya. Dan manusia tuh lu nggak bisa yang sosok ideal. Seorang ibu pun bisa salah gitu kan. Gue waktu pertama kali nonton itu membayangkan film ini bakal perjalanannya Ali sampai akhirnya diakhiri dengan dia berhasil ketemu ibunya gitu lah. Jadi gue kayak klimaksnya bakal dia ketemu, dan di tengah klimaks itu perjalanannya adalah ketemu si 4 orang ini yang kemudian akan memperkaya dia lah gitu lah ya. Tadinya gue ngebayangin bakal beginilah filmnya, tapi itu kan ternyata predictable. Iya. Kayak Gina tahu kita bakal menduga begitu. Jadi Gitu. Jadi memang nilai-nilai konvensional di sini nih agak diutak-atik gitu kan. Salah satu yang gue paling suka adalah ketika mereka bisa menerima si Ali setelah Ali sempat marah-marah. Ya, Ali presentasi video dan mereka tuh menerima itu gitu. Dan si Ali juga menerima bahwa ini kayaknya my new family ini. Terus tapi itu salah satu yang gue suka ya, adegan itu. Tapi adegan yang gue paling suka adalah ketika si Ali bilang, "Ma, aku juga keluarga." exactly, itu momen. Itu lo kalau nonton dalam kondisi yang pas. Dan itu menurut gue efisien banget scene itu ya. Jalan itu memang mungkin ada beberapa menit kan ya gitu, tapi kayak background story-nya dibahas semuanya sampai kemudian sikap-sikapnya dia itu dia bahas gitu loh. Dan apa yang sekarang terjadi gitu, dan ekspektasi ke depan gitu kan. Itu di situ gue benar-benar gue moving ya di situ ya, benar-benar ya seperti yang lo bilang serseran itu, ya benar itu benar-benar kita
mencurahkan ini gitu loh. Mencurahkan apa ya? Emosi kita di situ Iya. ternyata. Jadi gitu. si Mia nih sebagai ibu, kalau dari sudut pandang dia ngerasa bahwa gue dicampakkan kok sama keluarga gue Iya. ya. Anak sama suami gue nggak ngasih respon apa-apa. Sementara Iya, gue beliin tiket hasil kerja keras, karena kita dikasih lihat kan Wah, dia jadi waitress kan. Sehingga gue akhirnya ya udah gue punya kehidupan sendiri, dan dia bilang Dan dia nggak mau gagal lagi. iya dia kan mau gagal lagi, ini gue punya keluarga sekarang gitu kan. Nah itulah kemudian Ali juga kan keluarga mah. iya. Lu Ali kalau kan juga- ada anak terlepas dari umurnya berapapun itu, kalau sampai ngomong kayak gitu nggak mungkin men nggak tergetar men. Iya betul. Dan Jadi si itu ibunya pun pecah di situ kan gitu. nggak semua ibunya, kita semua juga Iya, pecah di situ ya. iya, jadi gitu. Nah, gue sukanya gitu. Film ini coba memberikan sudut pandang yang berimbang, Iya. gitu ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Sudut pandang ibunya kita dikasih tahu, si Ali kita dikasih tahu. Bahkan yang 4 Sex and the City Iya. itu kita dikasih tahu. Semuanya nggak mulus. Artinya gini, ketika Ali marah sama mereka dan balik lagi, mereka juga nggak yang terima, nggak gitu juga. Iya. Perlu dirayu untuk bisa terima lagi gitu loh. Ngapain sih kesini? Dan nggak Iya. instan ya, nggak ini. Iya betul. Nah itu yang gue suka gitu sih. Oke. Ada lagi tambahan yang Kalau lu suka? kekurangan apa lo? Ntar dulu, oke. Kesukaannya dulu ya. Menurut gue sih, oke. poin utamanya itu, kalau gue Marisa Anita ya. Maksud gue karakternya tuh yang paling kompleks, dan kompleksitasnya tuh benar-benar Dia paling dilematis sih. Iya, Dia menghadapi dilematis. dilema gitu. jadi kayak dia adalah kunci dari semua problematika di film ini gitu. Dan dia mampu dari from end to end gitu loh. Ketika dia masih baik-baik sama Ali, cheerful, happy dan ini gitu loh. Dan sampai ketika dia ya di tengah-tengah masalah itu, dan kemudian ketika dia udah berubah status, berhubungan sama teman-temannya, dia juga bagus gitu loh nge-represent bagaimana dia berusaha connected tapi emang udah bukan dunianya Ada lagi jarak gitu ya, kelihatan banget ya. Dia Iya. sama Party pun tuh ada jarak gitu. ya, walaupun dia sendiri terlihat berusaha untuk mendekat Dia gitu. membaur tapi Jadi- memang udah nggak bisa. Jadi terus sinematografi gue juga suka. Jadi kayak Itu Batara Gumpar, dia sebelum gitu. iblis menjemput, oke, posesif posisi bagus lah ya. posesif dia tuh Batara Gumpar. Itu kita ngelihat New York yang ya kan kita udah, walaupun kita belum pernah, gue belum pernah ke New York, tapi kan kayak film tentang New York tuh ada ribuan kali ya yang udah kita tonton, dan Tercapture dengan baik ya. kali ini enggak, dia kayak ngasih space bahwa buat menginterpretasikan New Yorknya si Ali gitu loh. Iya, Queens-nya itu. Jadi maksud gue bukan yang establishing shot Liberty, Ya gitu benar. Manhattan Ada nggak? gitu. Cuma pas ada. datang doang ya Pak Iya, Liberty nah, kan. jadi abis itu dia lumayan padat kan, Padet, gitu ya. dan ketika Ali melihatkan I'm home gitu, terus memperlihatkan itu New York, Queens ya kan, Iya. I'm home, terus dia memperlihatkan Queens, dan itu bagi gue itu udah dijawab dari awal gitu, udah di build up gitu loh, ketika sampai dia merasa bahwa inilah Dia rumah menemukan gue. rumahnya. Gitu. Gue tadinya berharap Ali punya impact lebih besar dalam kehidupan si tante-tante ini gitu loh. Ini kayak Nggak ada ya. nggak ada, agak-agak tempelan. Jadi lebih ke tante-tante yang punya impact ke Ali gitu Iya. loh. Terus kita nggak tahu problem pribadinya si tante-tante ya, cuma dibahas doang gitu loh. Gue Lo ada yang minusnya nggak? mungkin gue enjoy overall ya. Tapi beberapa nitpick. Tadi gue udah bilang kalau masalah gue nggak suka tuh adegan yang dia nanya ke orang pernah Oke. ngeliat cewek ini nggak. Yang kedua, gue nggak suka penempatan produk yang kurang mulus. Oh, body shop. Dia kayak obat, ini obatnya biar tinggi gitu. Maksud gue organik aja sebetulnya gitu. Oh ya, jadi di situ digambarin si Marisa Anita menyerahasiakan bahwa dia pernah punya keluarga sama suami barunya. Maksud gue bukan karakter orang bule untuk Ngeributin care mas- sama hal-hal kayak gitu. Kalau lewat gitu ya. Iya. Nah, itu catatan dari gue sih. iya benar, dari itu gue menuntut ada motivasi sebenarnya kenapa sih. Ya kecuali ada motivasi. Ada backstory lah gitu loh. Kenapa? Misalnya sih emang si suaminya menuntut bahwa oh lo harus perawan misalnya gitu ya. On its own ya, film ini menurut gue menurut gue satisfying sih gitu. Emosinya dapat gitu, emosi dapat. Heartwarming tapi juga touching gitu ya. Gitu. Ini kayak film bikinan Penny Marshall, Gary Marshall tahun Betul. tahun 90-an gitu ya, yang lu ada lucunya, ada sedihnya gitu loh, ada mengharukannya.
Oke, Gitu. makasih, kita tunggu komentar kamu, Jangan suka lupa atau ditonton ya. subscribe, like, share kita. Share, jangan lupa share. Makasih udah Dan mampir. klik notifikasi, gambar lonceng. Oh, lonceng. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.